Shalom, selamat hari Minggu. Sebentar lagi kita akan masuk dalam peribadahan Minggu kita. Untuk itu, mari kita berdoa di dalam hati kita masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita kembali berkumpul pada hari ini dalam acara ibadah Minggu ke-9 setelah Trinitatis. Bertekunlah selalu memuji Tuhan Allah kita yang telah menciptakan langit dan bumi, memuji Yesus anak Allah yang telah menebus kita dari kuasa kegelapan, juga memuji Roh Kudus yang selalu menyertai dan membimbing kita dalam perjalanan hidup kita di dunia ini. Bekerjalah untuk Tuhan. Kami memuji Allah yang Tritunggal yang selalu membimbing kami dalam perjalanan hidup setiap hari. Melalui topik Minggu hari ini, kita diajak bekerja untuk Tuhan. Hai hamba-hamba, taatilah Tuanmu yang di dunia ini dalam segala hal. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Marilah kita satukan hati untuk memuji Tuhan. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 561 ayat 1 sampai ayat 2. Di ayat 2 jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Dengan Allah akan kita lakukan perbuatan-perbuatan gagah perkasa. Bangunlah hai jiwaku, bangunlah hai gambus dan kecapi. Aku mau membangunkan fajar. Aku mau bersyukur kepadamu di antara bangsa-bangsa. Ya Tuhan, aku mau bermazmur bagimu di antara suku-suku bangsa. Haleluya. Haleluya. Marilah kita berdoa
Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Pengasih, kami berkumpul di tempat ini, memohon dari segenap hati kami, kuatkanlah iman kami, agar dapat memiliki cara hidup yang baik sesuai dengan kehendak-Mu. Jaga dan peliharalah kami sampai pada akhir hidup kami. Oleh karena anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Marilah kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 113 ayat 2. Hukum Tuhan yang ditetapkan untuk kita pada minggu ke-9 setelah Trinitatis ini tertulis dalam 2 Timotius 3 ayat 17. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Marilah kita bersama-sama memohon kekuatan dari Tuhan kita. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Marilah kita bernyanyi dari buku Ende nomor 683 ayat 1 sampai ayat 2. Di ayat 2 jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Marilah kita mengaku dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa.
Ya Tuhan Allah kami, sampai saat ini kami masih melakukan ibadah minggu kami di rumah kami masing-masing. Walaupun kami sudah sangat merindukan untuk dapat beribadah di bait-Mu, namun melihat situasi yang semakin banyaknya orang-orang terpapar oleh COVID-19 ini dan ruangan gereja kami yang kecil, kami memutuskan untuk tetap menahan diri dan melihat perkembangan kondisi di lingkungan kami. Untuk itu, kami tetap mengucap syukur kepadamu atas persekutuan yang kudus ini masih dapat kami laksanakan walaupun melalui multimedia ini. Karena itu Tuhan, jauhkanlah pandemi COVID-19 ini dari muka bumi ini, supaya kami bisa bersekutu bersama-sama di dalam persekutuan yang kudus di dalam bait-Mu, dan juga di dalam menjalankan kehidupan kami sehari-hari. Jangan biarkan kami hidup dalam kekhawatiran, tetapi kuatkan dan teguhkan iman kami untuk selalu bersandar kepadamu saja, agar kami selalu berserah diri ke dalam tangan pengasihan-Mu. Janganlah biarkan iman kami tersesat. Ya Tuhan Allah kami, ajarlah kami agar selalu melakukan perbuatan yang baik. Ya Tuhan Allah kami, dalam waktu yang dekat ini, gereja-Mu berencana untuk melaksanakan sinode Godang HKBP, dan rencana itu telah dimulai dengan sinode distrik. Kami memohon belas kasihan-Mu Tuhan, supaya sinode Godang HKBP dapat terlaksana dan sesuai dengan kehendak-Mu. Berilah kami damai yang daripada-Mu untuk setiap distrik yang telah melaksanakan sinode distrik, dan bagi distrik yang hendak melaksanakannya, agar semuanya itu dapat memancarkan pekerjaan dan perbuatan baik yang kami lakukan di tengah-tengah gereja-Mu. Ya Tuhan Allah kami, ajarlah kami agar selalu melakukan perbuatan yang baik. Ya Bapa Tuhan kami di sorga, Engkau Maha Kasih dan benar, berkat-Mu melimpah dan kekal selama-lamanya. Kasihanilah kami ya Tuhan, lupakanlah segala kejahatan dan dosa kami. Kami sering berbuat dosa terhadap Engkau dan membangkitkan amarah-Mu, karena kami sering melanggar hukum-Mu. Limpahkanlah kasih sayang-Mu kepada kami, dan berkatilah kami dengan pertolongan-Mu. Ya Tuhan Allah, sumber kebahagiaan kami, ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami, di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Kepadamu ya
Marilah kita mendengar janji Tuhan akan keampunan dosa kita. Demi Aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah, Aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan Aku berkenan kepada pertobatan orang fasik itu dari kelakuannya, supaya ia hidup. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Marilah kita bernyanyi dari buku Ende nomor 127 ayat 1 dan ayat 4. Marilah kita mendengar firman Tuhan yang menjadi epistel bagi kita pada minggu ke-9 setelah Trinitatis, yang tertulis dalam Amsal 6 ayat 6 sampai 11. Marilah kita membacanya secara responsoria. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya, dan jadilah bijak. Biarpun tidak ada pemimpinnya, pengaturnya atau penguasanya. Ia menyediakan rotinya di musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Hai pemalas, berapa lama lagi engkau berbaring? Bilakah engkau akan bangun dari tidurmu? Tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi untuk tinggal berbaring. Maka datanglah kemiskinan kepadamu seperti seorang penyerbu, dan kekurangan seperti orang yang bersenjata. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah yang mendengar firman Tuhan dan memeliharanya dalam hatinya. Amin. Mari kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 701 ayat 1 dan ayat 3. Di ayat 3, jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Yesus
sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Marilah kita mendengar lagu pujian dari Kor Punguan Perempuan.
Marilah kita mendengarkan warta jemaat di minggu ini. Shalom, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Saya akan bacakan yang menjadi warta jemaat bagi kita pada minggu ini, Minggu tanggal 9 Agustus 2020. Warta yang pertama, ucapan selamat datang beribadah. Majelis HKBP Delta Mas mengucapkan selamat hari Minggu dan selamat beribadah kepada semua jemaat yang pada saat ini melaksanakan peribadahan dari rumah masing-masing. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Warta yang kedua, nama minggu. Nama minggu kita hari ini adalah Minggu 9 setelah Trinitatis, yang artinya Ketritunggalan Allah. Dan topik minggu pada hari ini adalah bekerja untuk Tuhan. Warta yang ketiga, jaga jarak secara fisik atau physical distancing. Marilah kita secara sadar untuk dapat melaksanakan anjuran pemerintah dengan melaksanakan protokol kesehatan dimanapun kita berada, dengan selalu menggunakan masker, cuci tangan, jaga jarak atau physical distancing. Dengan kita turut serta melaksanakan anjuran ini, penyebaran virus corona dapat diputus, dan kita pun sudah turut serta menjaga diri kita dan keluarga kita dari wabah virus ini, dan kita tetap berdoa kiranya obat dan vaksin terhadap virus corona ini segera ditemukan melalui campur tangan Kristus Yesus. Kepada seluruh warga jemaat HKBP Delta Mas, kami mengajak dengan penuh iman agar tetap berdoa kepada Yesus Kristus, Sang Tabib yang Maha Agung, agar wabah pandemi COVID-19 ini dapat segera berakhir. Salam sehat. Warta yang keempat, kegiatan kategorial. Kegiatan kategorial dilaksanakan melalui Hangouts aplikasi, yaitu untuk kegiatan PA perempuan, kegiatan PA AMA, kegiatan PA remaja dan Naposo, serta belajar katekisasi, dan yang terakhir kegiatan Rabu Gembira. Warta yang kelima, jemaat sakit. Marilah kita bersama-sama membawakan dalam setiap doa kita untuk kesembuhan saudara kita yang saat ini dalam keadaan sakit atau dalam pemulihan, yaitu Inang Nyonya Situmorang Hotma Borussia Lagan dari Wik Hegar yang dalam pemulihan setelah operasi. Warta yang keenam, pertanyaan lingkungan. Pada hari Jumat tanggal 14 Agustus 2020 jam 20 WIB, ibadah pertanyaan WIB dilaksanakan di rumah masing-masing keluarga jemaat. Warta yang ketujuh, ucapan selamat ulang tahun. Majelis gereja mengucapkan selamat ulang tahun kepada warga jemaat yang merayakan ulang tahun kelahiran serta ulang tahun pernikahan pada satu minggu ini. Seperti dikatakan dalam Yesaya 46 ayat 4, sampai masa tuamu aku tetap dia, dan sampai masa putih rambutmu aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Mereka yang berulang tahun kelahiran dapat kita lihat dalam daftar jemaat berikut. Yang pertama, anak kita Alvaro Daniel Sirus Hutajulu dari Wik Delta Mas, Inang Lindaria Borupurba dari Wik Hegar, serta anak kita Rizky Nadine Borussia Nipar dari Wik Hegar. Jemaat terkasih, untuk laporan keuangan dapat kita lihat pada layar ini. Dan apabila ada kekeliruan dalam warta ini,
baik dalam penulisan nama, jumlah maupun tanggal, kiranya dapat menyampaikan kepada kami Parhalado agar dapat kami lakukan perbaikan pada warta minggu depan. Demikian warta di minggu ini. Marilah kita bersatu dalam doa syafaat. Ya Tuhan Allah, Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, di saat ini Tuhan kami datang di hadirat-Mu melalui peribadahan online ini ya Bapa. Engkau satukan kami dalam peribadahan di hari ini. Ya Bapa, kami sudah mendengarkan warta jemaat untuk gereja-Mu ya Bapa, untuk semua kegiatan yang kami rencanakan selama 1 minggu ini, dan juga untuk jemaat yang berulang tahun serta jemaat yang dalam proses pemulihan. Ya Bapa Surgawi, kepadamu kami serahkan Tuhan semua program Huriamu ini, terlebih di dalam masa pandemi COVID ini ya Bapa, di mana satu dengan yang lain kami masih belum bisa bertemu secara langsung muka di muka. Dan kami masih bersyukur kehadirat-Mu Bapa, melalui media online Engkau satukan kami ya Bapa di dalam program kegiatan Huriamu. Biarlah Bapa yang mengundang kami daripada tempat kami masing-masing untuk datang menghadiri kegiatan PA yang dilaksanakan Huriamu, baik itu untuk kaum perempuan, buat anak kami remaja dan aposo, katekisasi sidi, begitu juga untuk Rabu Gembira untuk anak-anak kami sekolah minggu, serta untuk sermon Parhalado. Ya Allah Bapa Surgawi, di masa pandemi COVID-19 ini ya Bapa, hamba berdoa untuk para medis yang menjadi garda terdepan di dalam memberikan terapi dan juga pengobatan untuk orang-orang yang terkena penyakit COVID tersebut. Kiranya Tuhan yang memberikan kekuatan buat para dokter dan para medis yang bertugas ya Bapa. Hamba memohon kiranya Tuhan jauhkan dari mereka sakit penyakit, berikan mereka kekuatan dan juga kesehatan, sehingga bisa dapat melaksanakan tugas hariannya Tuhan dengan sukacita serta terjauh dari penyakit tersebut. Berikan hikmat-Mu juga ya Bapa untuk mereka supaya bisa melakukan terapi dengan tepat untuk semua pasiennya. Ya Allah Bapa Surgawi, hamba juga berdoa Tuhan untuk pemerintahan kami, secara khusus buat Presiden Jokowi dan wakilnya Ma'ruf Amin sebagai kepala pemerintahan kami. Sungguh Tuhan, beban ini tidaklah mudah buat mereka. Kiranya Tuhan mampukan mereka ya Bapa untuk membawa bangsa ini bisa keluar dari krisis ya Bapa, yang siap menghadang kami. Ya Bapa, curahkan Roh-Mu Tuhan, berikan mereka kekuatan serta juga hikmat, sehingga membawa bangsa kami ini Tuhan keluar dari krisis dan juga perkembangan penyakit COVID Tuhan yang menerpa negeri kami. Ya Allah Bapa Surgawi, hamba juga berdoa buat jemaat-Mu. Engkau tahu Tuhan apa yang menjadi kendala mereka Tuhan, apa yang menjadi permasalahan mereka, apa yang menjadi pergumulan mereka. Kiranya Tuhan hadirlah pada mereka ya Bapa, yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang berduka dihiburkan. Ya Allah Bapa Surgawi, berikan Roh-Mu Tuhan supaya bisa melewati masa pandemi COVID ini ya Bapa. Kami terbebas dari segala kekhawatiran, kami terbebas dari krisis resesi ya Bapa, sehingga kami bisa melewati masa ini Tuhan dengan menyerahkan sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Mampukan kami Tuhan untuk tetap setia di jalan-Mu ya Bapa. Berkati kami Tuhan, berkati semua pekerjaan kami,
Berkati semua usaha kami, berkati juga anak-anak kami Tuhan dalam masa pembelajaran online. Ya Bapa Surgawi, untuk anak-anak kami yang sudah selesai kuliah, yang akan mencari pekerjaan, Tuhan berikan mereka pekerjaan sesuai dengan apa yang mereka inginkan ya Bapa. Sekalipun kami tahu tidak mudah mencari pekerjaan di masa-masa sekarang ini, tetapi kami berdoa, kami percaya dan kami mohon padamu Tuhan, bukakan lapangan pekerjaan yang seluasnya buat mereka. Ya Bapa Surgawi, untuk kami orang tua juga Tuhan, berikan kami hikmat yang daripada Allah untuk menjadi orang tua yang berkenan di hadapan-Mu, orang tua yang menjadi takut Engkau, menjadi kepala daripada rumah tangga, imam daripada di rumah tangga ya Bapak, sehingga bisa membawa keluarga masing-masing Tuhan ke hadapan-Mu ya Bapak. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman yang akan dibawakan oleh Inang Pendeta ya Bapak. Kiranya bukakan hati dan pikiran kami Tuhan untuk bisa menerima taburan firman-Mu yang menguatkan kami, yang memampukan kami, serta menumbuh iman kami Tuhan akan Engkau. Bapa, kami akan memasuki minggu-minggu yang Kau berikan pada kami Tuhan. Kiranya berkati semua pekerjaan kami pada minggu ini, berkati semua apa yang kami cita-citakan, apa yang menjadi pergumulan kami, semuanya kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Ya Bapa Surgawi, di atas semuanya Tuhan kami mohon ampun atas segala dosa kami, baik yang kami sengaja maupun tidak sengaja, supaya tidak menjadi penghalang atas berkat-Mu. Dalam Kristus Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Marilah kita bernyanyi dari buku Ende nomor 471 ayat 1 sampai ayat 2 sambil kita menyerahkan persembahan yang pertama. Yesus, tolong
Bapa yang melampaui segala akal, itulah yang menguasai hati dan pikiranmu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan bagi kita dalam ibadah minggu pada hari ini tertulis dalam Kolose pasal 3 ayat 22 sampai dengan ayat 25. Hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia ini dalam segala hal. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Barang siapa berbuat kesalahan, ia akan menanggung kesalahannya itu, karena Tuhan tidak memandang orang. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih, firman ini merupakan bagian dari nasihat yang diberikan oleh Rasul Paulus kepada umat Tuhan agar menganggap bahwa pekerjaan adalah bagian dari bentuk pelayanan kepada Tuhan Allah. Artinya apa? Ketika mereka bekerja, maka sesungguhnya mereka melayani Tuhan di dalam kehidupan mereka. Sebagaimana mereka melayani Tuhan di dalam ketakutan dan ketaatan kepada Tuhan, maka seperti itulah mereka di dalam pekerjaannya. Tuhan Allah adalah majikan yang tertinggi di dalam pekerjaannya tersebut, sehingga mereka bekerja, umat Tuhan bekerja di dalam rasa takut kepada Tuhan Allah. Dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai seorang pekerja, tidak jarang kita menginginkan hasil yang terbaik atas pekerjaan yang kita lakukan, dan kita mengharapkan penghargaan yang terbaik yang diberikan oleh orang lain ataupun orang-orang yang ada di sekitar kita atas pekerjaan yang telah kita lakukan. Artinya apa? Ketika kita telah memberikan pengorbanan yang cukup banyak atas pekerjaan yang kita lakukan, maka seperti itulah harapan yang kita rindukan ataupun yang kita harapkan, agar orang lain memberikan penghargaan atas pengorbanan yang telah kita lakukan. Pengorbanan yang dimaksud di sini artinya apa? Yaitu memperoleh peningkatan kesejahteraan sebagai bentuk penghargaan yang diberikan kepada kita di dalam pekerjaan yang telah kita lakukan. Namun kenyataan yang terjadi tidak jarang bahwa pekerjaan yang dilakukan tidak sesuai dengan gaji yang diterima, atau bahkan tidak jarang banyak pekerja yang makan hati dengan tindakan yang dilakukan oleh majikannya. Beban kerja yang dilakukan tidak sesuai dengan upah ataupun gaji yang diterima, atau bahkan sang majikan yang terlalu banyak permintaan, yang mana sang majikan memiliki banyak sekali permintaan kepada pekerjanya. Saya pernah mendengar kesaksian seorang pekerja atas majikannya, sang pemilik perusahaan terkenal di satu daerah, yang mana sang majikan ini sering sekali merehab kamar mandi pribadinya di salah satu rumah di satu kota. Meskipun sang majikan bisa dikatakan sangat jarang menempati rumah tersebut ataupun menggunakan kamar mandi tersebut, namun berkali-kali ia melakukan perombakan
ataupun perehapan atas kamar mandi yang ia miliki di salah satu rumah yang ia miliki. Dan sang pekerja, tentunya mereka berusaha untuk menyesuaikan sesuai dengan keinginan sang majikan. Walaupun mereka tidak pernah mampu untuk memuaskan sebagaimana selera ataupun keinginan sang majikan. Dalam firman ini hendak kembali mengingatkan kepada kita, meskipun di dalam pekerjaan yang kita lakukan mungkin kita sering mengalami berbagai tantangan, namun kembali diingatkan melalui firman ini bagaimana agar kita mencintai pekerjaan yang kita lakukan. Ada beberapa hal yang mau ditekankan oleh firman Tuhan bagi kita dalam ibadah minggu pada hari ini. Yang pertama, bagaimana di dalam pekerjaan yang kita lakukan, kita taat dan takut kepada Tuhan Allah. Kita bekerja dengan membayangkan bahwa Allah berada dimanapun, sehingga kita membayangkan bahwa Tuhan Allah itu diibaratkan seperti CCTV. Dengan pemahaman tersebut, maka di dalam pekerjaan yang kita lakukan, kita bekerja di dalam takut dan taat kepada Tuhan Allah. Kesadaran tersebut akan keberadaan Tuhan Allah membuat kita takut untuk melakukan tindakan penipuan ataupun korupsi. Dalam pekerjaan yang kita lakukan, kita berusaha untuk menyenangkan hati Tuhan melalui apa yang kita kerjakan, sehingga kita menjadi kesukaan bagi orang-orang yang ada di sekitar kita atau bagi majikan yang kita miliki. Ada satu cerita mengenai kesaksian akan adanya seorang bendahara di dalam satu perusahaan. Setelah dilakukan pengauditan keuangan di tengah-tengah perusahaan tersebut, ternyata sang bendahara ini adalah bendahara yang tidak jujur. Ia melakukan tindakan korupsi yang merugikan perusahaan dan tentunya merugikan banyak orang di tengah-tengah perusahaan tersebut. Ini adalah satu sikap bagaimana ketika seseorang tidak memahami bahwa pekerjaan adalah bagian dari bentuk pelayanan kepada Tuhan Allah, maka itu akan membuat dia di dalam pekerjaannya melakukan tindakan kejahatan yang bahkan tidak hanya merugikan perusahaan di mana dia bekerja, namun dia juga merugikan banyak orang yang bekerja di tengah-tengah perusahaan tersebut. Hal yang kedua yang mau dikatakan melalui firman Tuhan pada hari ini, di dalam bekerja, bekerjalah dengan sungguh-sungguh. Artinya, bekerja dengan tidak bersungut-sungut. Bekerjalah dengan segenap hati, dengan tujuan pekerjaan tersebut dilakukan untuk Tuhan. Orang Kristen menyadari bahwa pekerjaan yang ia lakukan adalah bagian dari bentuk pelayanan kepada Tuhan. Maka ketika dia bekerja untuk Tuhan, untuk melayani Tuhan, dan dengan sungguh-sungguh ia melakukan pekerjaan tersebut sehingga menghasilkan pekerjaan yang memuaskan. Ada satu kisah mengenai seorang juru parkir yang telah jenuh dengan pekerjaannya yang ia tekuni selama ini sebagai seorang juru parkir. Kemudian dia berkata kepada Tuhan, "Seandainya Tuhan Engkau berkenan, aku ingin hanya dengan mengipas-ngipas aku dapat menghasilkan uang." Kemudian Tuhan mendengarkan doanya dan ia menjadi seorang
penjual sate. Setelah beberapa lama ia menekuni pekerjaan tersebut, ia kembali menghadap Tuhan dan berkata, "Seandainya Tuhan, hanya dengan goyang lutut aku dapat menghasilkan uang, maka hidupku akan bahagia." Kemudian Tuhan mendengarkan doanya, jadilah ia menjadi seorang tukang jahit. Setelah beberapa lama ia menekuni pekerjaan tersebut, ia kembali berkata kepada Tuhan, aku sudah mulai bosan dengan pekerjaan ini. Izinkanlah Tuhan, hanya dengan memukul batu aku dapat menghasilkan uang. Kemudian Tuhan menjadikan dia menjadi seorang tukang batu yang kerjanya hanya memukul batu, memecah-mecah batu. Setelah sekian lama ia kembali berkata kepada Tuhan, "Tuhan, aku telah bosan dengan pekerjaan yang aku lakukan selama ini." Mendengar keluhan tukang batu tersebut, kemudian Tuhan berkata kepadanya, "Jadilah engkau menjadi seorang juru parkir, sebagaimana itu adalah pekerjaanmu dulu." Kemudian ia kembali lagi menjadi seorang juru parkir. Saudara-saudariku yang terkasih, bagaimanakah kita di dalam pekerjaan yang kita lakukan? Kita belajar untuk mencintai, kita belajar untuk menikmati pekerjaan yang kita lakukan. Tentunya ketika kita mencintai dan menikmati pekerjaan yang sedang kita lakukan ataupun yang akan kita lakukan, maka tentu itu akan menghasilkan hasil pekerjaan yang memuaskan. Dalam pekerjaan yang saudara-saudariku lakukan, mungkin sering mengalami kekecewaan atas penghargaan yang diberikan oleh orang lain dengan pengorbanan yang telah diberikan tidak sebanding. Firman Tuhan pada hari ini kembali meneguhkan kita sebagai umat Tuhan bahwa ketika kita bekerja, maka lakukanlah perbuatanmu tersebut kepada Tuhan. Ketika engkau merasakan kecewa, sampaikanlah rasa kecewamu kepada Tuhan. Bekerja adalah menyangkut hubungan pribadi kita kepada Tuhan. Ketika kita bekerja, maka kita meyakini dan mengingat bahwa pekerjaan yang kita lakukan adalah bagian dari bentuk kita melayani Tuhan. Dengan demikian, maka di dalam pekerjaan yang kita lakukan, kita akan bekerja dengan sungguh-sungguh dan di dalam ketakutan kepada Tuhan Allah. Kita bekerja untuk Tuhan. Amin. Kita berdoa. Kembali kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan atas firman yang telah kami dengar pada hari ini, yang kembali mengingatkan kami, meneguhkan hati kami, agar senantiasa mengandalkan Engkau di dalam segala hal yang kami lakukan. Dalam setiap pekerjaan yang kami lakukan Tuhan, ajarlah kami untuk melakukan di dalam ketaatan dan ketakutan kami akan Engkau, sehingga melalui pekerjaan kami tersebut, nama Tuhan semakin dimuliakan. Ya Tuhan, Engkau memberkati segenap warga jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Biarlah berkat Tuhan semakin nyata di dalam kehidupan mereka sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan Allah kami menyerahkan kehidupan kami sepenuhnya hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Biarlah Tuhan Engkau memberkati segenap warga jemaat-Mu yang sedang sakit, sehingga kesembuhan semakin nyata di dalam tubuh mereka. Tuhan yang memberikan penghiburan kepada segenap warga jemaat-Mu yang masih berduka
ataupun yang sedang berduka, biarlah kekuatan yang berasal daripada Tuhan semakin Engkau nyatakan di dalam kehidupan mereka. Ya Tuhan, kami menyerahkan saudara-saudari kami dimanapun mereka berada Tuhan. Biarlah Tuhan senantiasa hadir memberkati dan melindungi kehidupan mereka. Ya Tuhan, Engkau hapuskanlah kami dari segala dosa kesalahan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Jemaat yang terkasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita akan mengumpulkan persembahan, kita bernyanyi. Marilah kita menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Yalah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena
engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada engkau dan memberikan engkau damai sejahtera.